Pengertian masyarakat majemuk. Ada beberapa pengertian dari masyarakat majemuk, yaitu yang pertama, masyarakat majemuk adalah penggambaran atas kehidupan yang terjadi dari berbagai bentuk kelompok sosial yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu tempat, wilayah atau negara, namun terpisah secara garis besar. Yang kedua, masyarakat majemuk adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan, diferensiasi sosial, yang terdiri dari berbagai strata, ekonomi, ras, suku bangsa, agama, dan budaya yang berjalan dengan apa adanya. Pengertian masyarakat majemuk menurut Furnival. Menurut Furnival, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara budaya dan ekonomi terpisah secara memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat majemuk ini terdapat kelompok yang berbeda dan saling berbaur, karena masyarakat majemuk ini berpegang teguh pada nilai toleransi. Pengertian masyarakat majemuk menurut Nasikun 1993. Nasikun berpandangan bahwa masyarakat majemuk adalah keseluruhan dari banyak elemen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, di mana di dalamnya ada banyak unsur kepentingan dan perbedaan masalah ras, agama, maupun suku. Kemudian mereka berkumpul dalam satu kesatuan yang bersifat organis. Masyarakat majemuk ini memiliki banyak sekali keragaman struktur sosialnya, sehingga masyarakat majemuk dibagi menjadi dua pengkategorian, yaitu pengkategorian secara horizontal dan juga vertikal. Perbedaan secara horizontal diterima sebagai warisan yang diketahui, kemudian bukan sebagai faktor utama dalam setiap insiden kerusuhan sosial yang melibatkan antar suku dan agama. Misalnya, suatu suku bangsa bukan diaturkan semata-mata untuk memusuhi suku lainnya, bahkan tidak pernah terungkap dalam doktrin ajaran, agama, dan kepercayaan yang ada di Indonesia yang secara absolut mengajarkan atau menanamkan permusuhan terhadap suku bangsa dan agama. Secara vertikal atau biasa disebut sebagai stratifikasi sosial ini adalah perbedaan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan status atau kedudukan yang berbeda. Sehingga pada stratifikasi sosial dapat dilihat pada aspek secara material yang dimiliki oleh seorang individu dalam kehidupan masyarakat. Dan hal ini akan berpengaruh pada masyarakat yang menempati kedudukan atau status sosial tertentu. Dan biasanya, pengkategorian secara vertikal ini melihat pada perbedaan pendidikan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Contoh masyarakat majemuk secara vertikal meliputi kesenjangan politik, ekonomi, dan budaya yang ada di desa maupun perkotaan, seperti orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah, orang kaya dengan orang miskin, perbedaan tata nilai masyarakat desa dan kota. Contoh masyarakat majemuk secara horizontal meliputi kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda seperti suku, agama, dan bahasa. Contohnya suku Dayak dan suku Jawa, dan perbedaan adat istiadat dalam perkawinan. Konsep masyarakat majemuk. Yang pertama, dapat dilihat dari struktur sosialnya memiliki berbagai perbedaan budaya dan adat istiadat di antara suku-suku yang ada. Di antara suku tersebut juga memiliki dominasi agama berlainan. Misalnya, Aceh memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam, sedangkan masyarakat suku Batak mayoritas beragama Kristen. Yang kedua, di samping itu, penggunaan bahasa juga menunjukkan kemajemukan. Di suku Sunda, masyarakatnya cenderung menggunakan bahasa Sunda. Lalu masyarakat suku Jawa
lebih sering berbincang dengan bahasa Jawa. Yang ketiga, masyarakat majemuk di Indonesia memiliki keunikan, yaitu masih tunduk pada konsensus satu bangsa dan dapat hidup berdampingan dengan damai. Menurut Van den Berg, hal itu dipicu dua faktor, yakni kesepakatan sebagian besar anggota masyarakat pada nilai-nilai fundamental dan berbagai masyarakat dari beragam kesatuan memicu munculnya loyalitas ganda. Kesimpulan dari pembahasan kemajemukan masyarakat ialah kemajemukan merupakan kehidupan, keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Merupakan sebuah kenyataan, namun demikian umat manusia harus menyadari dan menerima kenyataan ini untuk saling melengkapi dan memperkaya pengalaman kehidupan bagi umat manusia, dan bukan sebagai musibah atau malapetaka. Perbedaan yang ada hendaknya menjadi rahmat, yaitu merupakan sebuah dinamika yang tercipta saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga tersusun sebuah bangunan kokoh yang saling menunjang. Seperti bunyi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah negara kita, Republik Indonesia.